Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Menanam. Terima kasih buat kalian yang sudah mengeklik dan menonton video ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini sampai sekarang ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan murah rezekinya. Dan untuk teman-teman yang lain yang sedang mengalami sakit, mari kita doakan sama-sama agar penyakitnya lekas sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan koleksi bonsai kelapa saya yang tidak terurus, kurang lebih sekitar 1 mingguan ya, tidak terurus karena sibuk dengan pekerjaan lain. Jadi kondisinya seperti ini, bisa kalian lihat daunnya menguning seperti ini. Nah ini jadi ini akan saya rawat ulang kembali supaya seperti sedia kala untuk pertumbuhannya, karena pertumbuhan bahan yang ini sangat lambat dan nutrisi yang disalurkan pada beberapa pelepah ini sangat terbatas ya. Jadi kesimpulannya, bahan ini kekurangan nutrisi, jadi seperti hampir mati nih. Nah kelihatan ya. Oke, jadi seperti apa yang saya lakukan, simak terus videonya. Oke teman-teman, nah seperti ini ya, pelepahnya banyak ini sudahan, dan bahan ini sudah tidak memiliki batok. Untuk kondisi media tanamnya sudah menurun, untuk tanahnya ini kelihatan ya, sudah turun kurang lebih sekitar 5 sentian ini media tanamnya turun. Nah ini kondisi pelepahnya banyak, sementara nutrisi di media tanam ini terbatas. Jadi untuk pembagian nutrisinya itu tidak rata, sehingga untuk pertumbuhan daunnya ini tidak hijau lagi ya, seperti mau mengering. Jadi yang akan saya lakukan itu untuk pertama pengurangan pelepah ya teman-teman.
kalian dibersihkan agar untuk daunnya jangan terlalu tinggi ya. Dan untuk bonggolnya ini tidak saya rapikan serapi mungkin, karena sistem saya kalau untuk pembentukan bonggol setelah bekas potongan pelepah ini sudah mengering. Nah, jadi kalau kalian langsung merapikan bulat, bonggol tersebut akan mengecil, tidak rata dengan yang di bawah. Jadi supaya rata dari bawah ke atas itu tetap sama untuk besarnya, jadi dibuat seperti ini aja dulu. Setelah sudah mengering baru bisa kalian meratakannya. Dan ini akan saya bersihkan sedikit karena sudah tinggi nih. Untuk gading ini karakter pelepahnya sangat tebal ya teman-teman. Jadi untuk penyayatannya itu agak sedikit kuat menekannya. Untuk ini teman-teman, nah ini kan saya sayat sampai kandas, jadi pelepah yang ini agak sedikit lentur kelihatan, ini sampai kandas untuk penyayatannya. Jadi untuk mencegah supaya pelepah ini tidak jatuh atau patah, itu akan saya lakukan pengikatan ya teman-teman. Nah, diikat seperti ini saja ya, seperti ini.
Jadi untuk resiko patahnya itu sangat sedikit jika kita ikat seperti ini. Kemudian untuk media tanamnya ini akan saya kurangi kurang lebih sekitar 30-40%. Ini akan saya ambil. Nah, ini media tanamnya tinggal pasir nih ya teman-teman. Jadi untuk groundingnya, karena ini masih proses program akar, grounding ini tidak saya lepas, tetapi media yang di pot ini yang akan saya kurangi. Nah, ini teman-teman media tanam yang saya pakai ini ya. Nah, ini sangat gembur sekali ini. Nah, ini campuran dari pupuk kandang, kotoran kambing yang saya pakai, dan sekam bakar, sekam padi yang masih mentah, kemudian kokopit. Jadi inilah media tanam yang sering saya pakai untuk menanam bonsai kelapa yang saya miliki. Ini sangat bagus nih teman-teman ya, gembur. Oke teman-teman, kita buktikan sedikit bahwasannya media tanam yang saya pakai itu poros atau gembur. Jadi begitu kita siram air dari atas, air itu langsung menyerap dan keluar dari lubang pembuangan pot. Jadi air itu tidak mengendap di dalam pot ya.
Oke, langsung saja kita lihat ke bawah ya teman-teman. Nah, kelihatan ya, airnya langsung turun nih. Nah, ini. Oke teman-teman, nah seperti itu yang saya lakukan untuk menyuburkan atau penanganan pada bonsai kelapa yang hampir tewas karena daunnya menguning. Jadi yang saya lakukan itu pembuangan sekitar 8 pelepah ini teman-teman nih, saya pruning 8 pelepah saya buang ya teman-teman, supaya nutrisi dari media tanam itu diserap dan disalurkan ke pelepah yang tersisa, jadi tidak terbagi banyak lagi ya. Dan untuk media tanamnya, nah ini teman-teman, ini media tanamnya saya ganti, tapi tidak 100% semua saya ganti, kurang lebih sekitar 30-40% dari media tanam aslinya. Takutnya kalau diganti semua, posisi bonsai kelapa sudah seperti ini, takutnya dia akan mengalami stres tinggi dan bisa berujung kematian. Jadi langkah baiknya, langkah aman, kalian bisa mengganti medianya itu jangan semua diganti, kurang lebih sekitar 50% begitulah ya. Jadi langkah yang ini saya lakukan itu sudah ada contohnya ya teman-teman. Alhamdulillah berhasil, pertumbuhan daun yang mudah itu tumbuh dengan hijau kembali seperti ini ya contohnya. Nah ini kelihatan ya, pada waktu itu daun yang ini masih kuncup seperti ini. Nah ini daun yang ini ya, setelah saya ganti media tanamnya dan saya lakukan pemruningan, alhamdulillah daun yang awalnya seperti ini, yang kuncup ini, ternyata sudah hijau kembali nih teman-teman. Nah ini daun yang sisanya ini. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan berguna untuk kalian semua, terutama sesama pemula. Jadi seperti itu ya yang saya lakukan. Jika suka dengan videonya jangan lupa di like, dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menonton di channel saya, mohon dukungannya, tekan tombol subscribe-nya. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.